jangan pegang tengah ya. Bu. Ini sini ya. Tahan ya. Udah ya. Tuh, buat. Angkat ya. Nah. Ini udah. Oke. Sip. Dan perlu tanda tangan, Mas. Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Gue baru bangun tidur, habis turun shift malam. Ini Vespa yang gue tunggu-tunggu, Vespa Excel Gold dari Medan, baru nyampe nih. Nanti gue bakal bongkar, bakal gue unkarung. Gue mandi dulu, tunggu ya. Nah, gue udah mandi, udah seger, langsung aja kita unkarung. Cukup ngos-ngosan juga unkarung Vespa Excel ini. Cukup lama juga gue menunggunya, 3 mingguan lebih dari Medan. Datang lewat ekspedisi PSL. Gue nggak perlu ulas ekspedisinya gimana atau gimana, cuman cukup lama ya. Intinya itu aja. Gue happy banget nih, unitnya udah datang. Ini unit Excel tahun 1987, warnanya coklat metalik, coklat metalik gold ya. Kondisinya langsung kita lihat dari depan. Saya agak berantakan ya. Kalengnya panjang, platnya BK. Teman-teman bisa lihat lampunya, gripnya. Warnanya
cat ori. Beberapa bagian ini udah di ganti part baru ya, ganti part baru. Kayak ini bloknya, ini baru nih, ini juga baru. Dia mengingat tahunnya udah cukup lama ya, tahun 87, karena Excel kan terakhir tahun 2007. Nah, yang pengen gue cerita nih, Excel tahun 87, menurut beritanya ini Excel awal-awal masuk ke Indonesia masih dalam kondisi CBU ya, katanya sih begitu. Karena dan motor sendiri baru dapat license untuk ngebikin ya, totally ngebikin itu tahun 92. Makanya kalau teman-teman browsing Excel itu start dari 1992 sampai 2007 gitu. Tapi tahun 87 sampai sebelum 92 berarti itu udah masuk Excel tuh. Jadi kemungkinan besar ini masih asli sono nih, katanya sih begitu. Mungkin teman-teman ada yang punya cerita atau versi sendiri, boleh di komen di bawah. Yang gue tahu sih begitu. Nah, bedanya apa? Ya kan? Nih, beda yang paling mencolok kalau Excel generasi awal yang masuk ke Indonesia, bedanya itu di sini nih. Kalau Excel yang muda-muda biasanya di sini nih ada ini stangnya. Ini dia kagak ada. Kuncian setang ada di sini nih. Bukan kuncian setang, maksudnya pengikatnya gitu. Kalau dia kagak ada tuh. Kalau Excel muda di sini ada nih. Ada bolongan gitu. Coba cek Excel teman-teman. Nah, kita langsung aja nih jajal. Kuncinya masih orisinil. Apa aja yang gue dapat? Oh ya, apa aja yang gue dapat? Itu kunci, ini anak kuncinya masih orisinil, kaleng panjang ya 2024, BPKB masih yang lama, warna merah tuh, warna merah. Nah, bener kan yang gue bilang. Ini ada. Jadi kalau di buku yang lama tuh tercantum. Jadi ini Vespa nih. Ya. CKD. CKD itu artinya kalau nggak salah, kalau salah tolong koreksi ya. Completely knocked down. Gitu. Kalau BU itu build up gitu. Jadi Vespa ini part-partnya itu kirim ke dan motor. Baru dirakit di dan motor gitu. Jadi bukan Vespa ini murni, Vespa Excel ini murni dari luar. Kalau dari luar itu build up gitu, atau build up BU atau CBU gitu. Tapi ini CKD sesuai di ininya, karena part-partnya masih dari sono, masih dari Itali, dirakit di sini. Di Itali sendiri udah keluar Verpa Excel jenis ini, tapi bukan Excel namanya T5 dengan beberapa perbedaan. Ada kemiripan, tapi ada beberapa hal beda. Itu nanti gua ulas di video setelah ini ya. Jadi teman-teman terus pantengin nih YouTube Rasti Garasi. Nanti gua ulas nih perbedaan antara Excel sama T5. Karena saat ini nih, bukan saat ini ya, dari kemarin-kemarin juga udah banyak nih yang Excel di T5-in gitu. Tentunya ada beberapa hal yang bisa dimiripin, tapi ada beberapa hal yang bukan yang nggak bisa, tapi susah untuk dimiripin karena perlu biaya atau cost yang gede buat memiripkan unit Excel jadi T5 gitu. Jadi kalau gue mau bisa bilang untuk Excel awal ini tahun 87 ini masih rintilannya. Gue browsing juga gitu, gue nonton video juga, gue cari literatur bisa jadi ini dan bisa jadi ini memang generasi awalnya
untuk Vespa Excel. Bisa dibilang dong kalau gitu, ini Excel MK1, ya kan? Kalau PX aja bisa diada-adain MK1, ya kan? Ada PX MK1, berarti Excel juga ada dong MK1-nya. Nah, ini generasi awalnya. Perbedaan lainnya untuk Excel generasi awal itu dia nomor rangkanya masih VLX tuh. Nomor rangka, nomor mesin VLX. Ya. Jadi kalau teman-teman cari di Scooter Help masih ketemu nih Vespa ini. Gitu. Kalau Vespa Excel yang muda-muda, dia awalannya sudah bukan VLX. Kemudian untuk emblem, Vespa karakternya beda. Tuh. Karakter emblemnya beda dengan Excel yang sekarang. Sama ini nih. Kalau di sini masih pakai stiker, tapi yang di sini nih di sisi sebelah tepung sebelah kiri dia emblemnya pakai ini. Tuh. Oke. Untuk panel dashboard itu masih sama dengan generasi yang sekarang juga sama gitu, tapi dia beda sama T5, beda. Sekarang kita coba jajal atau kita coba icip-icip nih, mengingat ini di perjalanan udah lama banget ya. 3 minggu, biasanya dari Medan ke sini seminggu atau seminggu lebih sedikit, ini sampai 3 minggu. Jadi gua nggak tahu nih akinya apakah karena nggak dipanasin kan lama di jalan, apakah menjadi tepor atau gimana, kita nggak tahu. Kita coba, kita kelas dulu ya. Wah, ini agak hidup teman-teman. Kita cek dulu, jangan bensinnya kagak ada lagi. Nah, ini gue dapat tangkinya ganti biru nih. Tapi jangan sedih, tangki aslinya dikasih. Jadi kemungkinan waktu itu di sana mampet dan partnya nggak ada atau malas ribet ganti, dia langsung ganti tangkinya gitu. Tapi ini tangki aslinya ada, nanti gue balikin ke orisinilnya. Ini tangki aslinya yang warna coklat metaliknya. Lihat bensinnya ada nggak? Ya ternyata bensinnya habis, saudara-saudara. Makanya gue nggak bisa nyalain. Jadi gue isi bensin dulu ya, sambil nunggu isi bensin, gue rapi-rapiin dulu biar tempatnya lebih enak gitu, lebih sedep ya. Nah teman-teman, ternyata pas udah gue isiin bensin, kan bensinnya habis ya kan, udah gue isiin nih bensin, ternyata ini Vespa kagak mau hidup. Nah sekalian gue mau berbagi gitu ya, mungkin teman-teman beli Vespa datang terus nggak mau hidup, atau mungkin teman-teman Vespanya mogok nggak mau hidup, urut-urutan awal apa aja yang step-stepnya yang dilakukan gitu. Jadi jangan keburu panik. Memang sih agak gimana ya, namanya lo beli Vespa terus pas mau dinyalain kagak nyala ya kan. Urut-urutan pertama jelas seperti yang gue lakukan, cek dulu bensinnya. Kayak tadi kan gue keker, wah ternyata bensinnya habis nih kan, karena memang syarat di perjalanan itu kadang-kadang bensin harus dikuras gitu. Nah bensin sudah diisi, di ini nggak mau hidup, di starter tangan jelas, karena kabel akinya nggak dicopot nih 3 minggu lebih di jalan. Jadi mungkin akinya mungkin tekor apa gimana gitu ya, yang jelas kagak mau nih begitu on starter tangan nggak mau. Nah
Kita coba manual kick ya, dihidupin secara manual gitu. Ternyata kagak mau. Busi udah gue ganti. Jadi yang pertama kalian cek setelah dari bensin, cek dulu nih businya ada apinya nggak gitu. Cara ceknya gimana sih bang? Mungkin ini sepele ya buat yang udah main Vespa, tapi buat yang baru-baru nggak apa-apa gue kasih tahu. Buat yang udah tahu ya sambil refresh aja gitu. Jadi pertama-tama ini agak panas. Ouch. Agak panas bener ini cuy, karena habis gua angetin tadi. Nah, pertama-tama setelah businya dicopot, kalian coba begini. Ini kan posisinya begini kan. Nah, ceritanya begini. Nah, kalian tes dulu apinya ada nggak. Kalau untuk Vespa yang belum pakai kontak, kalian langsung aja injak setelah. Tapi kalau udah pakai kontak, dikontak dulu. Karena kalau nggak dikontak, nih kontaknya sini ya, di sini atau di atas biasanya. Ini kalian kontak dulu posisi on, baru kalian tempelin nih, tuh ke logam di sini ada baut biasanya nih. Tempelin ke sini biasa tuh ada apinya nggak tuh, ya kan? Tuh ada biru-biru tuh. Kalau kalian lihat ya, mungkin bisa agak mendekat tuh. Nah cek dulu apinya ada nggak. Nah tadi gua cek nggak ada api nih dari busi, nggak ada api. Akhirnya gue ganti busi. Setelah gue ganti busi, gue cek dulu ininya nih. Ini kita copot aja ya. Mungkin cangklongnya, bisa jadi cangklongnya gitu. Jadi jangan panik. Mungkin cangklongnya. Kalau nggak ada api di sini, bisa jadi ada problem di cangklong. Jadi kalian coba di sini. Coba di sininya nih. Ini ada nggak? Gitu. Tuh, ternyata apinya ada. Tuh, nyamber-nyamber. Ini jangan sampai kena tangan ya. Kalau sampai kena tangan ya lumayan sih. Kayak kena refleksi aja loh. Corocot gitu. Kaget-kaget dikit. Nah, ini kalau udah ada apinya, kalian ini lagi, sambung lagi, puter sampai padat ya. Karena kalau nggak padat, apinya nggak dapat full. Nah, api udah ada, berarti kan bensin kagak turun, ya kan? Bensin udah ada di tangki, bensin kagak turun. Copot. Pertama-tama yang dicek, kalau gue ya, gue cek dulu nih. Nah, turun-turunin dulu. Dicuk dulu, karena cuk ini nggak usah dimiringin dulu. Prosedurnya tuh dicuk, karena cuk ini kan menarik. Nih, kita tarik dari sini, tarik begini. Ini tuh dia narik ke sini nih, runutannya. Ini kita tarik ya, set. Ini ke sini larinya. Tuh, larinya ke sini nih. Ini saat cuk ditarik ke sini larinya, tuh, ya. Nah, tarik, dia akan ngebuka. Geser, dia akan ngebuka tuh. Tuh, dia nggak keluar ternyata. Bensin nggak keluar. Dari lubang ini nggak keluar. Cara sederhana, Vespanya kita miringin. Tuh. Dimiringin nggak keluar juga. Ya nggak? Dimiringin kagak keluar juga. Sekarang zaman udah canggih. Ya kan? Yuk, pakai karburator cleaner. Nih, ini semprot ke lubang ininya nih, ke lubang ininya sambil dibuka nih. Semprot sini juga nggak apa-apa dulu biar bersih tuh nggak masalah. Nah ini buka giniin, tot. Nah kalian setelah hidupin, jangan lupa businya dipasang dulu cuy. Businya dipasang dulu. Busi dipasang dulu. Nah, tadi kan udah disemprot karbu ya. Nah, biasanya kalau sudah disemprot karbu, dia akan hidup. Setelah disemprot karburator cleaner, biasanya dia akan hidup, tapi sebentaran. Karena kan karburator cleaner itu masuk ke dalam buat ngidupin gitu, membersihin dan menghidupin. Nah, dari situ kita ketahuan nih, oh berarti dia mesin ini hidup karena semprotan karburator cleaner ini. Berarti ada yang mampet cek di sini. Nggak usah dibuka dekselnya, nggak usah langsung dibuka dulu di sini. Ini aja dulu. Karena kan dari keran bensin larinya ke sini, ya kan? Ini dibuka, diputer aja, diputer. Kalau dia ngocor di sini, berarti ada bensin yang lari dari selang bensin ke sini, ke deksel. Nah ternyata gue buka di sini kering, berarti problemnya di selang bensin.
Nah ini gue buka pakai obeng min, dibuka pakai obeng min atau pakai kunci 10 bautnya dibuka. Nah ketahuan tuh di situ mocor apa kagak. Kalau kagak mocor berarti mampet. Nah kalau nggak mampet itu tinggal disemprot aja. Nih ini ya, selang ini kan dibuka nih, dibuka terus disemprot deh pakai kompresor. Selangnya nih posisi tangki ketutup ya, kalau nggak ketutup dia mubluk. Nah ini dibuka disemprot pakai kompresor. Nah dia akan ngebalik ntar dia turun gitu, jadi disemprot. Nah bang, kalau lagi di jalan gimana, kan nggak ada kompresor ya, lu bisa lo tuntun cari lay tambal ban, minta pinjem gitu. Tapi kalau lo jauh, lo nggak tahu lay tambal ban posisi letaknya ada di mana, lo seruput, bukan lo seruput, maksudnya lo hembus aja, lo tiup gitu lo, jadi kan dia balik ke sono baru balik lagi gitu ya, agak-agak sepet-sepet dikit sih gitu kalau ketelen ya. Yang penting kan Vespa lo hidup. Kalau udah ngocor gitu berarti tuh aliran bensin udah normal, lo pasang lagi dah buru-buru. Kenapa buru-buru? Biar bensinnya kagak kebuang percuma gitu. Kalau udah dipasang semua kayak ini nih, udah dipasang semua ya kan, udah lo tinggal kontak, hidup deh ya kan, lo jadi girang deh ya kan. Nah ini kita matiin dulu, kita pasangin lagi ini saringannya nih, filter karburator. Jadi dia bedanya sama Excel yang mudaan ya, dia masih pakai ini tuh, dia masih pakai begini bentuknya tuh, bentuk rumah karburatornya masih yang begini, nggak ada punuknya, tapi udah begini tuh, udah ada tempat filter, udah begini, nggak lurus, ada tempat otomatis olinya udah ada, tapi dia nggak nonjol gitu. Ini perkarbuannya kita pasang lagi, kita terapin baut-bautnya, jangan sampai lupa. Nih ini di sini, ini di sini. Makanya fungsinya bawa obeng-obeng dan perlengkapan begitu teman-teman kalau di jalan. Jadi paling enggak, selain persiapan lo bisa banyak kok sebenarnya. Wah bang ribet gue bawa obeng ini obeng itu, ini ada nih obeng tuh, obeng bolak-balik ada. Jadi itu mah alasan kita aja kadang-kadang untuk nggak bawa. Kita udah tahu bawa Vespa tua ya, kita harus prepare alatnya. Jadi jangan cengeng, jangan nangis, wah gua kagak bawa alat-alat gini. Terus lo curhat-curhat deh di medsos. Lo prepare. Jadi kalau lo mau punya Vespa, lo prepare semuanya, lo prepare segala sesuatunya. Jangan jadi cengeng di medsos. Punya Vespa ya lo harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Persaudaraan tetap persaudaraan, tapi ingat, saudara nggak nyusahin saudara yang lain. Kalau memang darurat banget, problemnya parah apa gimana, ya kita wajib nolong. Kalau bang gua nggak bisa bang, nggak ngerti Vespa, menolong itu kadang nggak harus lo ngerti, lo cukup menemani aja. Lo temani dia udah girang banget. Coba deh lo rasain kalau lo lagi mogok terus ada yang nemenin, lo kan girang. Paling nggak ada temen ngobrol, temen ngerokok, atau syukur-syukur lo bisa tahu caranya nyetep gitu. Nyetep itu ngedorong gitu, ngedorong. Bang kalau lu gimana bang, kalau seandainya mogok nggak ada yang nyetepin kayak ini panggil aja tukang ojek ya kan, ntar tukang ojeknya kasih deh, girang deh pokoknya dah. Kalau kagak dituntun, jangan jadi susah. Punya Vespa dibikin happy. Nah ini udah kita pasang. Nah sekalian lagi bongkarin belahan mesin nih, maksudnya lagi ngeliat mesinnya. CDI nya ini pakai TIIC ya teman-teman, CDI pakai TIIC. Magnetnya dia pakai PCE nih, PCE apa POE nih tuh, kayak eksklusif. Magnetnya masih magnet ini ya tuh, ini agak gompel satu. Tahuan baru kelihatan nih. Kayaknya kita akan ganti aja magnetnya kali ya, biar lebih cihuy. Nah itu aja. Nah ini nomor rangka masih di sebelah kanan nih, deket belakang mesin tuh. Kodenya ada di sini nih, VLX1T sekian ada di sini. Jadi letaknya belum di sebelah kiri atau dekat aki ya, ada di sini. Untuk knalpotnya yang orisinil itu di pangkalnya sini nih ada kerut yang namanya
Bang, knalpot kerut tuh yang kayak gimana? Ini di sininya nih ada gerinjal-gerinjal nih, jadi nggak rata. Jadi dia ada kerenyak gitu. Pas tekukan ada tuh. Jadi ada tekukan di sini. Tuh. Ini make obeng gue. Soalnya panas. Ya gitu ya. Pokoknya ya. Nah, ini kita coba lagi, kita jajal. Kita tes hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetuk banget, masih cihui banget mesinnya, langsamnya masih enak. Oke teman-teman, sementara segitu dulu ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya, karena biar nggak kepanjangan, biar nggak durasi juga. Tetap pantengin terus YouTube Ras3 Rasi, masih di pembahasan soal Excel. Dari gua itu aja. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe, tombol loncengnya jangan gajah lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Ras3 Rasi. Ciao.